saya akan memperagakan teknik pipet ya. Tadi sebelum memipet pastikan bahwa pipet sudah dalam keadaan bersih ya. Bersih itu artinya tidak ketika sudah digunakan pipet cat lain harus dicuci dengan air keran, kemudian bila perlu kasih deterjen ke sini, kocok dibilas yang banyak dengan air keran, lalu kemudian baru bila perlu dibilas dengan manis. Nah, sekarang sebelum memipet, langkah pertama adalah kita membilas pipet dengan larutan yang akan kita pipet ya. Nah, sekarang cara memipetnya pertama saya peragakan cara memasangkan ini apa namanya, bola hisap ya, bola hisap atau bola pipet filler ya. Nah, ini cara memasangkan ke sini. Pertama, memasangkannya ini pastikan bahwa kita memasukkannya itu tidak terlalu longgar sehingga si bola pipet ini tidak mudah lepas. Kemudian jangan juga terlalu dalam masukkan ini. Ya, kalau terlalu dalam di sini tuh ada semacam kelereng ya, penghalangnya di sini itu kalau didorong paksa bisa lepas dan akhirnya tidak rusak. Nah, ini yang cukup kuat tapi tidak dipaksa terlalu dalam. Nah, ini sudah terpasang ini. Kemudian pastikan bahwa saudara paham cara memencet ini ya, artinya apa? Menekan ya, mana yang digunakan untuk menghisap dan yang mana untuk mengeluarkan. Pertama, ketika kita akan menghisap bahwa si bola ini harus dalam keadaan kempes ya. Ini kita pencet dulu untuk mengempeskan ini, lalu ditekan. Nah, kemudian di sini ada huruf S, di sini ada huruf E. S-nya apa? Suction, bukan sedot ya. Sama. Jadi memang ini untuk menyedot, mengisap ya. Nah, E-nya ya untuk mengeluarkan. Nah, ini jangan ketukar. Nanti ketika kita sudah mengisap udah penuh misalnya, kita masih tekan S, cairan nanti masuk ke sini. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau cairan masuk ke bola hisap ke sini, apalagi dia asam kuat, ini biasanya ini jadi lengket gitu. Makanya jadi cepat rusak. Nah, jadi harus paham. Terus pegangnya, cara memegang pipet. Pegang pipet itu pastikan tangan kita ini untuk penjepit ini supaya kuat. Jadi jangan pegang atasnya aja. Nanti kalau misalnya tidak dilonggar ini lepas kan. Nah, ini pastikan ini. Jadi tangan kita untuk mencet yang S itu ya ini, yang di atas aja. Nah, sekarang kita pertama akan membilas. Misalkan ini ya, ini cairan yang akan kita pipet pertama. Nah, kalau pipet ini basah, jangan langsung masukin ke sini, karena nanti ini kan basah, ujung-ujungnya nanti ini jadi tercampur dengan air ini ya, misalnya ini sampel atau larutan standar. Nah, caranya adalah di sini tuh ada ini nih, kita perlu bantuan tabung reaksi. Pertama, untuk ketika membilas ini kita pindahkan sedikit nih cairannya ke tabung reaksi, lalu ini kita gunakan untuk membilas cairan di sini. Nah, membilas itu kita pipet tidak banyak-banyak, sedikit mungkin sekitar 1 mili atau 2 mili. Oh ya, saya perlu ada gelas ini satu lagi yang 250. Nah, ini pastikan posisinya berdiri. Nah, nanti kita sediakan 1 gelas kimia itu untuk pembuangan ketika membilas. Jadi tidak bolak-balik ke wastafel ya. Jadi ketika membilas itu ada pembuangan ya, membilas dengan buret, dengan pipet itu kita khusus sediakan supaya dekat. Nah, cara membilas nih. Ini cairan udah masuk ke sini, terus kita puter nih. Jadi kita membilas cairan yang akan dipipet ke sini. Nah, nanti bisa ditekan yang ini S tadi sedikit biar cairannya naik ke sedikit di atas tanda batas. Nah, ini kita putar, lalu kita keluarkan lagi. Nah, keluarkan. Lakukan pembilasan ini sebanyak 3 kali. Jadi kalau sekali saja belum yakin ini sama dengan larutan yang akan kita pipet. Jadi tadi kan kita pindahkan kan ke tabung reaksi sedikit. Nah, jadi kita membilas ke
sudah selesai ya, ini baru kita akan pipet dengan larutan yang kita pipet. Nah, dipastikan masih dalam keadaan kempes. Lalu nih kita isap ya, kita pipet terus. Nah, cara memipetnya pastikan di atas tanda batas dulu. Jadi bukan berarti kita sekarang langsung tanda batas gini. Nah, kalau kita langsung tanda batas, nah misalnya ini gini kan, ketika kita angkat tuh apa yang terjadi? Berubah gitu ya, karena apa? Ada daya dorong dari cairan ini. Jadi caranya adalah kita pipet di atas tanda batas dan pastikan di pipetnya tidak ada lubang udara, gelembung udara ya. Pastikan di sini nggak ada gelembung udara. Nah setelah ini diambil tisu atau kertas isap. Di sini kan ada cairan nih di bagian ujung, itu kita usap. Nih kita usap yang ini sedikit aja dari sini ya. Maksudnya supaya ketika kita memindahkan si cairannya itu tidak ikut turun. Nah berikutnya tanda bataskan. Ketika kita menanda bataskan, pastikan mata kita itu tegak lurus dengan meniskus yang akan kita baca. Nih, jadi caranya gini ya. Nah, ini posisi pipet tegak lurus, ya. Terus mata kita tegak lurus dengan nyala atau meniskus itu ya. Nah, ini nempel, ujung ini menempel di dinding wadah. Nah, ini kita turunkan pelan-pelan. Nah, coba ya, turunkan sampai tanda batas. Nah, yang kita lihat adalah tanda batas yang cekungan cairan yang gelap yang paling bawah. Nah, ini sekarang kita pindahkan. Nah, kan kita tadi mau mengkalibrasi pipet volume ini kan ya. Jadi volumenya apakah kecil 10 mili. Ini kita pindahkan ke botol timbang. Botol timbangnya kita timbang dulu dalam keadaan kosongnya, berat kosongnya kita timbang. Nah, ini cara memindahkan cairan dari pipet. Sama tegak lurus, ujungnya nempel di wadah. Terus gini, kita keluarkan. Cek gitu ya. Nah, keluarkan semuanya sampai stabil. Ini tegak lurus dan ujung nempel gini. Nah, ketika semuanya sudah keluar, ini tetap posisi E ya yang kita tekan. Nah, kita tunggu 15 detik ya. Jadi nggak langsung diangkat. Ketika sudah baru dilepas. Ini udah selesai kita memipet. Lalu berikutnya cara menyimpan pipet ya. Ini kita lepas. Kemudian di bola hisap nih ya. Jangan menyimpan dalam keadaan kempes ya. Nanti bisa lengket lama-lama dan agak retak-retak. Jadi pastikan bola hisap dalam keadaan menggelembung. Ini taruh tegak lurus. Lalu pipet kalau mau digunakan lagi untuk memipet yang lain, ini pastikan si ujung ini tidak ditaruh di meja begitu saja. Karena nanti mejanya kotor, kontaminasi dengan ujung ini, ujung pipet. Terus kita masukkan ke cairan ya. Jadi ini tadi ada tabung reaksi ya. Nah, tabung reaksi ini bisa digunakan untuk menyimpan ujung pipet. Itu posisinya gini. Posisi itu jangan begini nyimpannya. Kalau gini dia bisa menggelinding sini. Tapi taruh pipet itu selalu begini ya. Dan agak aman dari meja kerja gitu ya. Atau kalaupun tidak ada misalnya ya, kalau tidak ada tabung reaksi, ambil kertas hisap ujungnya gini. Jadi kita menjaga ketika akan digunakan lagi pipet itu ujung pipet itu tidak terkontaminasi oleh kotor. Oke, sampai sini ya untuk pipet.